Ya pemirsa Happiness masih di Happiness with Arfan Pradiansyah, sebuah program yang memberikan inspirasi buat Anda untuk bisa selalu bahagia. Karena bahagia itu adalah sebuah keputusan. Dan rumusnya gampang kok, cinta. Nah, cinta itu apa? Bagaimana caranya? Tadi sudah 3 ya Mas Sudah 3, dan ingin saya tambahkan sedikit ya berkaitan dengan UJ ya. Kalau saya melihat, saya tidak mengenal UJ secara pribadi ya. Tapi saya melihat bahwa dakwah-dakwah yang diberikan oleh UJ itu adalah dakwah cinta sebetulnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari yang pertama ya, cinta adalah trading places, berusaha menempatkan diri kita di posisinya orang lain. Iya. Ketika UJ berdakwah, dia menempatkan posisinya di posisi jamaahnya. Dia bisa menghadapi komunitas apapun, dari yang paling baik sampai yang paling sesat sekalipun gitu. Iya. Saya kira itu, karena kemampuan dia melakukan trading places. Empati tadi. Berempati. Apa karena mungkin dia juga pernah berada di tempat yang gelap-gelapan nih bareng bertiga nih? Kemungkinan begitu ya, paling tidak itu membantu ya, membantu untuk menjiwai apa sih sebetulnya yang sedang dirasakan orang dalam komunitas yang gelap gitu ya. Yang kedua adalah melepaskan ya, jadi orang tidak perlu harus yang alim, yang apa namanya, yang sudah baik. Justru orang yang sedang mabok-mabokan sekalipun mau dengar dakwahnya silahkan gitu ya. Betul-betul melepaskan orang itu menjadi apa adanya gitu. Dan ketika orang dilepaskan menjadi apa adanya, maka mereka merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan mereka bisa menerima dakwah dari UJ gitu. Nah, yang ketiga juga saya kira juga nyambung juga ya, bahwa yang namanya dakwah UJ itu adalah tanpa syarat gitu tadi ya. Tanpa syarat. Jadi dia tidak, kalau mau ikut dakwahnya nggak harus yang seperti ini, seperti itu. Dia bisa kena dengan semua orang gitu. Jadi memang setelah almarhum jadi pendakwah, ada nggak sih misalnya penghakiman, lu masih dalam dunia kegelapan lo kayak gitu tuh? Oh, terhadap teman-temannya? Oh, enggak. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Dia tidak pernah misalnya menggurui, itu salah satu. Tidak menggurui itu ya? Dia tidak pernah menggurui. Dia mengingatkan sahabat itu dengan caranya sendiri. Betul. Misalnya dia sering kok kadang-kadang tanpa kita duga dia nelfon. Cuma nanya, di mana lo? Di rumah. Alhamdulillah di jalan yang benar. Gimana gitu? Dan terus dia juga kalau suka broadcast gitu biasanya semasa hidupnya, dia selalu dengan kata-kata wahai diriku. Dia seperti menasihati dirinya sendiri. Wahai diriku, ingatlah pada Allah, ini dan sebagainya gitu. Jadi dia selalu mengingatkan, menggunakan bahasa menghindari kesan menggurui. Kesan menggurui. Betul. Gitu. Dan saya selalu jawab biasanya, wahai dirimu, diriku sudah menerima pesan dirimu gitu. Oh gitu. Diriku dan dirimu, aku, dirimu, dirinya gitu ya. Oke, ini udah ada 3 cara untuk ya? bisa membangkitkan kasih. Yang keempat apa? Kasih itu adalah kata kerja. Jadi love is a verb. Banyak orang yang salah mengartikan gitu ketika bicara kasih. Kasih itu adalah perasaan atau feeling. Nah, perasaan saya ini tergantung dari lingkungan saya. Sehingga dulu saya mencintai, tapi sekarang karena lingkungan sudah berubah, jadi saya nggak cinta lagi. Saya nggak cinta lagi. Itu bukan cinta namanya. Bukan kata sifat ya? Bukan. Cinta itu adalah kata kerja. Love is a verb. Jadi harus dimulai dengan mencintai. Tapi kebanyakan orang itu memulai dengan kan? Dicintai. Bagaimana ya caranya supaya saya menjadi orang yang, seorang istri misalnya, dicintai oleh suami. Suami juga berpikir hal yang sama. Bagaimana caranya supaya saya dicintai seorang istri. Di dalam lingkungan pergaulan juga. Bagaimana caranya saya menjadi orang yang disukai. Lovable. Disukai oleh orang lain. Justru itu harus kita ubah gitu. Kita harus memberikan dulu. Kita harus menciptakan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya saya dari hari ke hari lebih mencintai pasangan saya, lebih mengasihi orang lain di kantor, lebih mengasihi teman-teman saya. Gitu. Berarti kalau cinta itu kata kerja, itu kalau jomblo sama artinya penganggur ya? Penganggur cinta ya? Penganggur cinta. Nggak ada juga mencintai, nggak ada job. Seperti itu ya. Apakah Well dan sahabat-sahabat juga seperti itu? Ya, kalau kami mengusahakan selalu gitu. Iya, kalau saya bicara soal almarhum UJ, memang orang yang secara pribadi itu sangat baik sebenarnya. Ketika kami berteman, sangat peduli pada teman, dia mau berbagi. Ya, artinya begini, sebagai contoh begini, pada masa-masa itu kan ada saatnya Gugun atau saya nggak punya uang, ya, terus dia yang punya uang.
Artinya dengan uang 10.000 sebenarnya kalau dia mau egois, Ya. kebetulan kami bertiga makannya selalu di Warboy namanya, dekat rumah Gugun itu ada Warboy, singkatan dari warung cover boy. Jadi warteg biar keren kita kasih nama Warboy. Warboy. Dan pemiliknya udah setuju dikasih Ya. nama Warboy. Nah, kasih nama dia ya Pak. Nah, kalau dia mau egois dengan uang 10.000 dia bisa pada waktu itu makan pakai ayam, kayak makan pakai daging. Ya. Tapi karena tahu teman-temannya nggak punya uang, ya udah kita makan tempe sama-sama. Jadi masa-masa seperti itu pernah kami lewati gitu loh. Bagaimana seorang Jeffrey berbagi pada Dari susahnya, temannya, dari susah pun berbagi ya. berbagi, dan bagaimana dia juga mengasihi teman-temannya, itu bisa terlihat. Dan saya kira Luar biasa. yang menarik juga ketika Uje meninggal ya, Ya. banyak sekali komentar dari berbagai kalangan yang kurang lebih komentarnya selalu sama gitu. Ya. Hal-hal yang sederhana seperti ini, bahwa dia selalu mengasihi orang lain, selalu mendefinisikan cinta itu sebagai sebuah action, sebagai sebuah kata kerja gitu. Jadi cinta itu action ya, pemirsa Happiness. Itu kan bisa terlihat ketika Uje meninggal, Ya. begitu ribuan yang menyalotkan, kemudian ribuan mengantar ke makam, dan berapa hari lalu saya ke makam masih ramai Masih ramai. yang datang ya. itu. Itu karena itulah yang kemudian kembali ketika kita Betul. aktif mencintai, Iya. bukan aktif ingin dicintai. Iya. Karena kalau begitu kita memberi syarat pada diri kita sendiri kan supaya Betul. dicintai ya. Betul. Ya, cinta itu kan harus menerima apa adanya ya. Menerima apa Saya senang adanya, makanya sama istri iya. saya gitu, karena istri saya menerima siapa adanya. Kartu ATM saya cuma 5, udah diterima 5-5-nya, apa adanya. Tapi untungnya saya masih bisa nanya saldo. Saya nanyakan biasanya, yang saldo tinggal berapa? Iya. Biasanya istri jawab, saldo tinggal kenangan. Gitu. Dan Mas Iqbal juga menerima apa adanya, Apa adanya. walaupun saldo tinggal Tinggal kenangan. kenangan. Itulah cinta. Baik, Love and Happiness masih akan kembali bersama Anda. Satu segmen lagi dan juga kesempatan buat Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Kami akan kembali, dan buat Anda pemirsa Happiness yang ingin merasa bahagia, gimana sih caranya? Bahagia itu adalah keputusan, maka putuskanlah sekarang. Kami akan kembali sesaat lagi.